Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar semua, selamat datang di Langkah di Atas Awan. Podcast yang akan menemani langkahmu menjelajahi alam. Satu tapak demi tapak, saya Eko Pimansah dan hari ini kita akan membahas hal sederhana tapi mempunyai banyak makna. Mengapa mendaki? Gunung mempunyai karakteristik tersendiri, tinggi, megah, kadang angkuh, tapi menggoda untuk didaki. Tapi sebenarnya mengapa kita harus repot-repot untuk mendaki? Mungkin jawaban yang sering kita dengar adalah karena puncak itu indah. Justru ya menurut saya itu benar. Tapi yang lebih benar itu adalah bukan hanya puncaknya. Justru cerita di dalam perjalanan tersebut mempunyai pelajaran hidup. Oke, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber dari pendakian Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Indra. Waalaikumsalam. Bang Indra ini adalah salah satu aktivis di dalam dunia pendakian. Dan Bang Indra ini juga adalah salah satu mahasiswa Stay Alahaut Kabupaten Ketapang. Apa kabar Bang Indra? Baik Mas, baik. Alhamdulillah. Saya dengar Bang Indra ini sangat suka dengan pendakian. Sangat suka. Apa sih yang membuat Bang Indra itu lebih suka pendakian? Kalau menurut online kan itu seberapa seseorang itu kan kebanyakan memilih pantai atau ke tempat lain. Kok Bang Indra ini sangat memilih dunia pendakian? Sebenarnya bukan hanya dunia pendakian Mas, tetapi juga di tempat-tempat lain juga sama. Kita juga tergantung, misalnya kita sedang pingin ke dataran rendah, kita pergi ke sana. Kalau lagi ingin ke dataran tinggi, kita ke dataran tinggi. Nah, kalau Mas bertanya kenapa sih suka dengan dunia pendakian, sebenarnya bukan tentang kemananya kalau menurut saya itu, tetapi dengan siapanya. Yang paling penting bagi saya itu memori dan experience yang kita dapatkan ketika melakukan sebuah perjalanan, Mas. Seperti itu. Makanya kami juga sebenarnya berjalan itu hanya untuk mengisi hati. Kalau menurut kami itu mengisi hati. Bagian dari kekosongan, dari kesibukan, dari tanggung jawab. Itunya untuk senang-senang seperti itu. Mau kemana pun kami akan terus melangkah seperti itu. Berarti Bang Indra ini memiliki kacamata tersendiri dalam sebuah perjalanan, bukan hanya mendaki, bukan hanya sebenarnya ke gunung dan lain-lain. Karena Bang Indra ini memiliki memoritas dan experience. Bang Indra, berapa banyak saya mendengar itu ada suatu hal ibaratnya di dalam dunia pendakian. Beberapa orang itu kan memiliki sebuah pengalaman. Nah, yang mana pengalaman yang saya lihat di media sosial itu seperti hal mistis, kejanggalan, dan lain-lain. Mungkin Bang Indra ini boleh memberikan pengalaman-pengalaman yang Abang dapatkan di sebuah pendakian yang mana Abang jalani saat ini. Ya, betul, Mas. Saya sangat penting bagi saya bagaimana perjalanan itu dimulai dan diakhiri. Bahkan bagaimana perjalanan itu harus dilanjutkan. Seperti itu. Kalau bicara pengalaman, nah saya juga harus bilang bahwa saya bukan senior di dalam dunia pendakian. Saya hanya seorang mahasiswa yang hobi dengan perjalanan, seperti itu. Kalau dari segi pengalaman dan kejadian, itu mungkin semua orang memiliki pengalaman tersendiri ya, seperti itu. Kalau dari saya sih mungkin ya yang Abang sebutkan tadi, ya beberapa adalah dalam pendakian maupun perjalanan yang lain, ya adalah. Boleh nggak Bang, salah satu pengalaman Abang itu yang tidak pernah terlupakan saat ini di dunia pendakian? Oh, bagi saya semua perjalanan tidak bisa terlupakan, Mas. Bagi saya itu. Semuanya memiliki kesan dan pesan tersendiri. Seperti itu, Mas. Jadi kalau disuruh milih satu mungkin susah kalau untuk
berkesan seperti itu. Oh iya, oke lah. Berarti Bang Indra ini begitu banyaknya pengalaman, Oh ya tidak tidak, kan? bukan banyak pengalaman Mas. Sehingga eh, semua itu bukan bagian salah satu, tetapi semua ini adalah nilai, mempunyai nilai yang penting Ya betul. bagi Bang Indranya. Sehingga tidak bisa ibaratnya terlalu menceritakan bebas gitu ya kan. Ya, Nah, dikarenakan ya kita mempunyai privasi tersendiri. Benar kan? ya betul betul. Betul. Oke. Bang Indra, ini kan beberapa pendaki yang saya Ya. lihat di media sosial itu pasti mempunyai yang namanya komunitas atau organisasi pencinta alam. Nah, apakah Bang Indra ini seorang mempunyai komunitas atau hanya solo hiking, pendaki sendiri? Ya. Nah, gimana Bang Indra? Saya itu Mas awalnya hanya pendaki ya, hanya sekedar suka jalan-jalan seperti itu Mas. Makin lama seiring waktu kami coba ke tempat satu, ke tempat dua, sampai akhirnya kami masuk ke dalam perkuliahan yaitu di STAI Al-Harud Ketapang. Nah, saya bertemu dengan rekan-rekan yang sama juga hobinya dengan saya ternyata. Mereka suka jalan-jalan, maupun itu kemana, ke alam atau ke tempat-tempat, ke acara ini itu. Nah, di situ saya terlintas. Ini boleh Mas saya ceritakan Boleh, awalnya? boleh, Nah, boleh. Silakan. seperti itu. Saya itu awalnya melakukan pendakian dengan rekan saya. Mungkin saya tidak bisa sebutkan lah dulu, Ya. itu. Kami mendaki itu berdua Mas, awalnya itu. Lalu kemudian kami menemukan suatu komunitas, komunitas pecinta alam. Kami hanya ya saat itu masih sebagai teman mendaki, bukan sebagai siapa-siapa seperti itu. Sampai hari ini juga seperti itu. Namun pada saat itu kami bertemu dengan suatu komunitas. Nah, ketika kami mendaki, dia itu seperti mengucilkan kami. Seperti itu, Mas. Karena kami ini bukan bisa dibilang itu pendaki yang bisa dihargai bagi mereka itu. Karena tidak ada nama kan? Tidak ada nama. Iya. Jadi mereka itu bahkan mengucilkan kami dalam segi perjalanan, dalam segi omongan. Nah, tetapi pada satu kejadian itu perlu diketahui bahwa kami itu dua orang ini, itu tiga sama adik saya satu. Nah, itu yang menjadi penopang mereka, Mas. Si komunitas ini. Kami yang membantu mereka. Bahkan temannya itu si swipernya tertinggal di belakang itu hampir apa kata itu pingsan. Kami yang membantunya. Temannya dibawa orang lain yang sudah di depan seperti itu. Namun sampai di atas bahkan kami tidak mendapatkan yang namanya perlakuan baik. Nah, dari situlah saya dan teman saya itu berpikir, kok kita kayak gini ya? Kok sekarang mendaki itu mencintai alam harus ada apa namanya nama dulu, baru bisa apa namanya itu dianggap ya bisa dihargai seperti itu, baru bisa diajak ngobrol, diajak ya apa namanya komunikasi saat malam di perjalanan seperti itu. Itu benar-benar memberikan bekas yang sangat menyakitkan pada saat itu. Mungkin nantilah kita bahas lebih dalamnya. Nah, tapi itu hanya menjadi pacuan awal, Mas. Menjadi pacuan awal daripada pemikiran kami. Oh, kalau bikin komunitas bagus nih mungkin. Tapi hanya hayalan saat itu, Mas. Nah, di satu masa lagi kami itu di asrama, saya Al-Haud, mungkin Masnya juga tahu kan. Itu. Nah, disitulah mulai pembicaraan yang serius. Pembicaraan yang serius tentang komunitas ini. Seperti itu. Itu awal mulanya. Di situ kami mulai memikirkan, ini mau dibawa kemana kalau nanti kita bikin. Kita fokusnya kemana? Tujuan kita kemana? Sikap kita harus gimana nanti? Nah, mungkin seperti itu, Mas. Berarti Bang Indra ini sebelum-sebelumnya itu pernah dikucilkan suatu komunitas. Nah, sehingga Bang Indra ini membuat suatu komunitas tersebut supaya Bang Indra ini yang saya ambil dari cerita Bang Indra ini eh, supaya membuat komunitas itu tidak sombong seperti pendaki
yang sebelumnya. Ya, mungkin oknum Oknum. dari satu Oh, oknum kumpulan dari lah. Kita jangan bilang kumpulan. kumpulan Ya. ya. Kumpulan dari suatu komunitas. Ya. Ya. Ke Bang Indra, saya ingin bertanya. Nah, komunitas ini kan tadi Abang tuh membentuk komunitas itu dari sebuah perkumpulan. Nah, perkumpulan ya kan, yang tadi yang Bang Indra bicarakan. Mungkin saya penasaran, apa sih nama dari komunitas Abang ini sehingga Abang ini tidak mau seperti oknum-oknum komunitas sebelum yang Abang ceritakan. Dari segi ibaratnya komunitas kita itu harus solidaritas yang tinggi, harus sopan santun menghargai sama satu sama lain, toleransi yang tadi yang Bang Indra sampaikan. Nah, boleh Bang Indra ceritakan sedikit dari awal mulanya dan tempatnya di mana dan apa nama komunitas Bang Indra ini? Ya. Ya, baik. Awalnya guys ya, perlu dipahami bahwasanya saya bukan pendirinya seperti itu. Ya. Jadi komunitas ini dibangun itu bukan berdasarkan satu orang, tetapi dari teman-teman. Dari teman-teman lalu ada 3 orang di sana yang benar-benar mencetuskan bahwa coba kita bikin komunitas. Coba kita bikin pencinta alam seperti itu. Nah, itu tuh pertama kali kita bicara serius itu di asrama Setai Al-Harun Ketapang. Seperti itu. Ya. Di situ kita membahas tentang keluh kesah, hobi dengan planning ke depan. Bahwasanya kita itu bukan harus sih, berusaha. Berusaha untuk gini Mas, berusaha untuk mengumpulkan orang-orang yang memang memiliki hati yang sama dalam hal mencintai alam. Seperti itu. Jadi inilah tujuan komunitas ini dibangun. Agar sebagai wadah daripada orang-orang yang memang menyukai alam. Seperti itu. Jadi ketika ada teman-teman yang ingin mendaki, ingin kemana-mana, kita sudah memiliki wadah. Dan kita juga di sini itu tidak langsung Anda ikut, Anda harus masak ini itu tidak. Kita ada step by stepnya. Ketika kita bangun tenda kita ajarin, gini loh bangun tenda, gini loh masak, seperti itu. Pelatihannya banyak seperti itu, Mas. Nah, namanya itu, namanya itu Mas mungkin kalau orang baru mendengar itu mungkin rada-rada susah untuk dipahami seperti itu. Nah, tapi kami itu memutuskan nama kami itu ialah Survival Executive Adventure. Nah, itu Mas. Jadi disingkat itu SIA. Ya. SIA berarti kalau kita bicarakan secara langsung tuh SEA gitu ya kan? Ya, betul. Artinya lautan. Ya, bisa. Oh, bukan lautan yang dimaksud tuh yang di bawah, bukan Ya. itu. Yang dimaksud mungkin lautan awan. Bisa mungkin jadi itu Mas, ya bisa Bang jadi. Indra ya. Bang Indra, mungkin apakah komunitas Abang ini hanya mendaki sebagai totalitas yang biasa tadi yang saya dengar kan, itu hanya mendaki, belajar memasak, buat di tenda. Nah, tadi kan saya mendengar survival, eksekutif dan adventure. Nah, boleh nggak Bang Indra itu mendefinisikan dari arti dari survival, eksekutif, adventure? Itu Bang Indra. Nah, jadi gini Mas. Saya mungkin perlu saya jelaskan juga kepada teman-teman supaya teman-teman tidak salah paham. Bahwa pengambilan nama sampai ke tujuan itu tidak dilakukan oleh saya sendiri. Seperti itu. Ada rekan-rekan hebat saya yang membantu. Bahkan saya yang membantu mereka lah itulah. Bisa dibilang. Nah,
Kenapa kami mengambil Survival Executive Adventure? Harus didengerin tuh kawan-kawan yang nonton podcast kita ini ya. Itu sangat penting. Ya, Kalau teman-teman itu tidak tahu dengan apa arti-artinya, yuk kita dengerin sama-sama. oke. Nah, seperti itu guys. Itu diambil daripada 3 orang. Jadi ada yang memutuskan setelah kami berbincang itu mengambil survival, dilanjutkan eksekutif, lalu adventure. Nah, mungkin saya sebagai perwakilan daripada SIA bisa menjelaskan sedikit seperti itu. Survival. Kenapa sih kami mengambil survival? Seperti itu. Karena survival ini artinya ialah bertahan hidup. Bukan hanya di alam, bukan hanya di bukit, Mas. Tetapi dalam segala keadaan. Itu filosofi yang kami ambil. Dalam segala tekanan, dalam segala tanggung jawab. Itu yang kami namai survival. Nah, yang kedua eksekutif. Kenapa kami lanjut eksekutif? Apa sih ini eksekutif? Seperti itu. Nah, eksekutif ini ialah orang-orang pilihan. Kami anggap adalah orang-orang pilihan. Pilihan dalam segi apa? Bukan yang kami memilih, tidak. Tidak ada kriteria yang khusus. Tetapi orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan dan disatukan ke satu jalan untuk merealisasikan daripada hobinya, daripada tanggung jawabnya. Nah, barulah yang terakhir, adventure. Yaitu perjalanan, penjelajahan, pertualangan. Seperti itu. Jadi kalau digabungkan, artinya itu adalah survival executive adventure. Bertahan hidup, orang-orang pilihan yang bertahan hidup di dalam sebuah perjalanan. Itu mungkin, itu bagi saya. Belum menurut teman-teman hebat saya yang ada di belakang. Seperti itu. Yang ada di samping saya. Itu menurut saya. Nah, itu adalah arti yang baru saya dengar ya, dari sebuah banyaknya komunitas yang saya lihat di media-media itu kan kebanyakan tuh singkat. Biasanya kebanyakan itu adalah berkelana. Nah, khususnya di Kabupaten Ketapang itu seperti, mohon maaf bagi abang-abang pendakian, saya menyebutkannya komunitas yang saya ketahui sendiri ya. Tidak ada maksud menyinggung. Ya? Tidak ada maksud menyinggung. Seperti Kopassus, mungkin saya tidak tahu dari pendakian sebelum-sebelumnya atau abang-abang yang pendaki, yang saya tahu itu adalah Kopassus, Berkelana, dan Kopassus pernah collab sama kami tuh. pernah collab juga? Ya, bukan collab sih, lebih ke pemandunya itu dari Kopassus. Seperti itu. Ya. Berarti SEA ini bukan hal baru sebenarnya. Kalau kita lihat-lihat, itu bukan hal yang baru. Yang kata orang tuh baru terbit tadi sore. Kemungkinan tidak sih kalau kita mengetahui seperti itu kan. Nah, Bang Indra, Ya. saya ingin bertanya lagi. Oke, boleh Mas. Tadi Bang Indra itu mengatakan di dalamnya adalah ada keterlibatan mahasiswa. Ya. Nah, apakah komunitas Abang ini ada terlibatnya tentang kampus atau tidak? Nah, kan kebanyakan kalau mahasiswa itu berapa universitas atau perguruan tinggi, termasuk mahasiswa maupun di luar kota dan internal kota gitu kan. Itu kan ada yang namanya apa itu Bang biasa dipanggil tuh kalau pendakian di dalam kampus itu? Mapala mungkin. Mapala. Ya, Mapala kan. Apakah Bang Indra ini bersangkutan dengan Mapala kampus atau tidak? Atau hanya komunitas sendiri? Di bidang tuh swasta gitulah kalau kita ngomong tuh. Boleh Bang Indra. Kalau keterlibatan dengan pihak lain atau dari kampus itu sampai hari ini dan insya Allah mungkin
Kalau teman-teman masih masih aman, masih ini itu tidak. Kami memang ingin bebas seperti itu. Ingin bebas, tidak bertergantungan dengan pihak luar seperti itu. Karena di dalam SEA ini juga ada yang namanya manajemen daripada uang, daripada alat-alat pendakian, barang-barang, ya seperti itu guys. Jadi kalau ditanya ada keterlibatan atau tidak, sampai hari ini belum. Dan insya Allah mudah-mudahan sampai ke depannya juga seperti itu. Oh, berarti komunitas abang ini tidak ada naungan di bawah siapapun gitu. Ya, Tadi saya dengar itu manajemen ya bang. ya, Berarti di pendakian itu ya saya ini kan baru mengetahui soal pendakian. Tentang pendakian ini kan maaf. Jadi kalau saya banyak tanya gitu kan. Masa kalau di pendakian itu ada namanya manajemen seperti keuangan, ya perlengkapan tadi Bang Indra jelaskan. Apakah gimana dong Bang Indra tolong jelaskan kepada teman-teman yang tidak tahu ya kan, yang hanya tahu pendaki itu tapi tidak ada penjelasan manajemen. ya, Nah, gitu. Kemungkinan teman-teman ingin tahu apa sih yang membuat si survival executive adventure ini bisa berkembang. Nah, boleh Bang. oke, baik. Nah, tapi sebelum itu guys, perlu dipaham bahwasanya kami itu memiliki slogan. Nah, sebelum kita lanjut ya. Apa tuh Bang slogannya itu? Boleh dikasih Nah, tahu ke teman-teman kita ini ya. namanya itu kan Survival Executive Adventure. Kami juga memiliki slogan yaitu bangkit, berkembang, abadi. Bangkit berkembang Abadi. abadi. Ya, Mantap ya. ya, Langsung ya lumayan apa lah. seperti tulisan survival executive adventure. Ya, Jadi tiga ya. tiga. Karena Tiga. Tuhan itu suka yang ganjel, Mas. Wah, Insya Allah, Insya Allah. Oke, Bang Indra. Boleh dong saya menanya lagi. Boleh, Nice. aman. Tadi kan kita berbalik tadi Mm-mm. pengalaman, Mm-mm. ya kan? Pengalaman. Nah, Bang Indra, mungkin pengalaman tadi Bang Indra itu saya tidak tahu ya. Dari segi jalannya, aksesnya, terutama aksesnya. Karena di Kalimantan Barat khususnya itu terkenal dengan akses jalannya yang nah, Bang Indra Ya, kan paham, tahu paham, kan? paham. Paham. Orang-orang Kalbar pasti paham lah Paham. tentang akses jalan. Paham, mulus ya. Mulus. Nah, Bang Indra, apakah akses itu menentukan berangkat atau tidaknya? Kalau di pendakian ini, menurut pengalaman Abang. Ya, balik lagi ke tadi, survival dan eksekutif. Sebelum kita ke adventure. Ya. Sampai hari ini kami tidak pernah memandang jalan itu, kami tidak pernah memandang. Bahkan kami itu saya itu kawan-kawan tidak pernah mendaki siang hari, mendakinya. Tidak pernah Mendaki mendaki di siang hari, kecuali itu waktu 2 kali pendakian terakhir kami memutuskan mendaki siang. Ada yang mau sore, itu karena ada pemandu, kami memiliki pemandu. Oleh karena memang kalau naik ke Bukit Kalimantan itu memang ada beberapa bukit yang harus ada pemandunya. Dari warga lokal atau orang yang tahu tentang jalurnya. ya bertanggung jawab ya. Ya, karena mungkin kata orang-orang itu masih sakral dan kami sangat menghargai daripada pandangan dan pegangan daripada warga setempat seperti itu. Oh, iya. Jadi kalau bicara apakah jalan menjadi penghalang, tidak. Bahkan kalau yang namanya motor pecah motornya itu sudah biasa guys bagi kami. Ya, mungkin kita tahu ya. Ya. Kalau aksesnya seperti itu. Ya, warga tahu lah mungkin daerah-daerah Tayap, daerah-daerah Penawangan itu sangat seru ya menantang. Tadi saya mendengar tidak pernah mendaki siang. Ya. Kaget juga ya. Karena saya itu kan tidak pernah melihat ibaratnya pendakian malam kecuali ya kan. Kecuali itu pendaki itu dari sore
Nah, naik malam. Ya, Nah, masa ibaratnya komunitas abang ini tidak pernah mendaki malam? Itu bagi saya tidak biasa ya. ya, Tidak biasa bagi saya itu. Karena di banyak pendakian pun seorang pendaki itu siang, dari pagi ya siang, lalu malamnya mereka itu istirahat untuk bersenang-senang dan makan sebagai ya. lainnya. Nah, tadi kita berbalik lagi ya, malam. Mungkin Bang Indra ini anggotanya itu apakah tidak khawatir dengan ibaratnya pendakian malam ini? Betul, betul. Sedangkan malam itu kan kita tahu ya kan, di gunung itu banyak ya, kita kan paham ya, makhluk halus, Ya. binatang buas dan lain-lain lah. Apakah Bang Indra ini tidak takut di pendakian ini? Nah, boleh tuh. Nah, kalau dibilang takut, jujur, saya bukan orang yang pemberani seperti itu. Saya juga punya rasa takut, apalagi terhadap makhluk-makhluk halus kan. Apalagi di Kalimantan Barat yaitu Ketapang ini memang terkenal Kenal sih. dengan pantang-pantangannya, Ya, dengan apa namanya itu, adat istiadat ya. ya hal-hal mistis seperti itu. Tetapi sebenarnya yang paling kami khawatirkan itu ialah izin orang tua. Seperti itu. Awalnya itu. Karena kan wanita di komunitas kami ini lumayan loh. Ada wanita juga, Bang? Ada. Wis, keren. Mungkin kalau sekarang mungkin wanita itu udah lumayan banyak. Mungkin 10 orang ada mungkin. 10 orang. Banyak, ya. Itu yang apa namanya anggota aktifnya. Kalau kami mengadakan open trip itu bisa lebih banyak lagi plus anggotanya. Begitu. Nah, kami itu dulu itu sangat memikirkan daripada izin. Nah, alhamdulillahnya kami itu memiliki tekad untuk izin langsung atau secara tidak langsung meyakinkan teman kami bahwasanya orang tuanya itu jangan khawatir. Kami insya Allah saling membentengi seperti itu, saling melindungi. Karena bahkan respon dari orang tua itu termasuk kalau misalnya ke arah Sandai atau sana lagi kan biasa singgah ke tempat teman saya dan kalau di Sandai itu di tempat saya. Keluarga saya itu tidak pernah responnya kayak, oh pergi. Tidak. Kamu ini ngapain? Kok malam-malam? Mau cari apa kamu ini? Mau nganut ilmu apa kamu ini? Katanya. Apalagi bawa cewek kan? Iyalah. Tapi saya dan teman-teman selalu bisa meyakinkan bahwasanya kita bisa sama-sama saling menolong, saling bertanggung jawab dalam pendakian. Nah, kenapa kami memilih malam? Itu sebenarnya bukan kayak apa namanya? Memang harus malam, tidak. Awalnya itu oleh karena kami mahasiswa yang dikejar jadwal kuliah, tugas, apalagi banyak mahasiswa yang kuliah sambil kerja, sambil ngajar. Jadi waktunya itu tidak banyak seperti itu. Karena kan kami mendaki itu, jadwal kami itu tidak semata-merta itu libur, kawan-kawan. Kan di Stay Alahaut itu buat teman-teman bagi yang nggak tahu itu kuliahnya itu kalau tarbiyah itu dari Selasa sampai Sabtu. Ada beberapa semester yang dari Senin sampai Sabtu. Jadi liburnya itu teman-teman Minggu, Senin. Nah, hari Sabtu itu masuknya pagi. Jadi pulangnya itu siang. Nah, itu yang kami kejar. Itu yang kami kejar untuk kami itu jalan-jalan. Makanya kami biasa memilih malam karena kan habis Sabtu itu perkuliahan itu siang. Nah, itu kami berangkat tuh. Biasanya itu. Kalau bukan di hari libur, kami berangkat. Berangkat otomatis kan ke tempat udah malam seperti itu. Oh. Bahkan biasanya itu teman-teman, kami itu mulai mendaki itu jam 11 malam. Jam 11 malam. Jam 11 malam, jam 10, jam 12, jam 8, jam 9. Itu beragam lah, tergantung daripada. Nah, ini juga terkadang kami sudah memutuskan untuk mendaki itu Sabtu.
Ada lagi teman-teman yang Seninnya harus ngajar. Seperti itu. Ada lagi teman-teman yang kerja di luar. Kan ini kan bukan hanya lingkupannya bukan di kampus saja. Kampus. Ada beberapa orang yang orang luar seperti itu. Nah, jadi itu sebenarnya alasan awalnya kenapa malam terus. Oh, Seperti itu. berarti alasan dari Bang Indra ini bukan dari komunitasnya tersebut itu harus malam ya. Tidak. Tidak. Keadaan. Karena keadaan. Nah, itulah guys. Situasi itu ya kita mau tidak mau apapun yang kita inginkan itu pasti harus kita terobos gitu. Dengan modal keyakinan. Nah, berarti bukan ibaratnya Bang Indra ini mendaki malam terus itu disengaja, tidak, karena dikejar-kejar oleh waktu ya. Ya, Hmm. Oke Bang Indra, itu kan tadi saya dengar itu jam 12 malam, jam 9 malam, jam 11 lah ya kan. Nah, kita ini kan pasti tahu kan dari dunia pendakian itu, dari tanjakan gunung itu, apakah salah satu anggota abang itu pernah mengalami ya, ini kata-kata mengalami itu banyak ya bang, karena dari pendakian berapa berita di media sosial itu ada pendakian jatuh ke jurang, Ya. contohnya di Rinjani ya, betul. kemarin udah lama itu masih hangat-hangatnya ya guys. Itu dikarenakan turun tidak salah tuh. Nah, turun dari puncak. Nah, apakah di anggota abang ini pernah mengalami atau jatuh ke atau disesatkan oleh makhluk halus dan lain-lain? Ya, alhamdulillah kalau dari kecelakaan di jalur sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai nanti kapanpun tidak ada ya. Sampai hari ini alhamdulillah Mas belum ada yang namanya kayak kerasukan. Mungkin kalau hampir kerasukan dari teman-teman saya itu mungkin sering suatu itu hampir, apalagi cewek-cewek kan lagi haid. Kalau diganggu-ganggu makhluk halus di tenda atau di luar tenda itu sering. Sering ya. Tapi kalau kecelakaan yang merugikan, alhamdulillah guys belum. Karena di kami juga tidak datang ke jalur itu langsung naik, tidak. Kami memiliki sesi. Ada rapatnya dulu, ada pembagiannya dulu. Ada planningnya dulu. Nah, Pembagian. ya pembagian. Pembagian apa itu Bang Indra? Itu kayak pembagian daripada struktur, daripada perjalanan. Nah, karena kami itu bahkan memiliki formasi, Mas. Formasi. Ada formasi. Formasi apa itu? Nah, jadi itu sekedar lucu-lucuan ya, Mas. Oke lah. Mau yang supaya percaya atau tidak percaya terserah seperti itu. Supaya nggak tegang ya kan? Supaya nggak tegang. Jadi kami itu ketika mengalami beberapa momen atau situasi tertentu, kami memiliki formasi. Itu namanya itu formasi serigala. Wih, Nah, mungkin formasi serigala. aduh ini sebenarnya konyol Mas bagi yang belum tahu seperti itu kan. Oke. Nah, jadi formasi yang pasti itu kami sebelum berjalan atau melakukan pendakian itu kami membagi navigator, leader, support, swiper, logistik, P3K. Nah, itu kami bagi. Kami adakan rapat dulu, kami bagi yang di depan siapa, yang buka jalan siapa, yang di tengah siapa, yang menyiapkan alat-alat obat-obatan yang membelinya itu siapa, yang menyiapkannya, yang logistik siapa, termasuk navigasi ya. Navigator itu yang membuka jalan. Dan swiper. Ini swiper ini. Nah, itu Mas. Jadi memang kami bukannya bilang kami tidak bisa yang namanya itu mengalami musibah, tidak, tetapi kami mengusahakan, selalu mengikhtiarkan, kami saling menjaga satu sama lain. Makanya sampai ada formasinya,
sampai ada strukturnya. Padahal kalau dipikir-pikir, ribet banget loh. Cuman daki kan, seperti itu kan. Mungkin teman-teman juga merasa. Tapi ini dampaknya itu benar-benar signifikan, Mas. Ya, karena keselamatan itu kan nomor satu. Ya, keselamatan nomor satu. Kalau kami tidak memikirkan keselamatan, mungkin kami tidak mendaki malam. Tapi kami tancap gas, laju itu di perjalanan. Itu lebih bahaya lagi, Mas. Kendaraan-kendaraan. Seperti itu. Itu yang tahu ya. Ya, kita kan tahu kan jalannya mulus. Ya, di Kalbarnya seperti itu. Baik. Nah, mungkin itu, Mas. Kami memiliki ya informasi untuk mencegah daripada itu. Dan bahkan kami juga ada dukun, Mas, dulu itu. ada dukun kami itu. Kenapa itu? Ya, pawang lah. Tapi itu dulu sebelum beliau sudah tidak ada lagi di sini. Oke. Unik sekali ya. Unik, Mas, unik. Ada dukun-dukunan ya. Oke, Bang Indra. Dari tadi ya kan. Nampaknya kita ini dah banyak melampau ibaratnya cerita. Gini teman-teman, untuk kalian yang ingin ikut pendakian, nah boleh kontak Bang Indranya ya. Ya. Di apa Bang, boleh disebut? IG-nya itu SIA, Survival Executive Adventure. Survival Executive Ya, Adventure. bisa dicari. Ya, juga. bisa dicari ya. Di Instagram, di mana lagi Bang? Di Instagram, di TikTok juga ada. Di TikTok juga ada. Ya. Dan juga apa namanya? Ya, kalau penasaran dengan cerita-ceritanya, bisa lihat langsung foto-fotonya itu. Ya. Mungkin relate dengan yang kami ceritakan. Kalau masih penasaran, kalau mau berdua juga. Oke, Bang Indra. Boleh dong Bang, dari tadi Abang menceritakan tentang pengalaman dan komunitas Abang yang kita bicarakan tentang langkah di atas awan tadi. Nah, boleh dong Bang Indra itu memberikan motivasi bagi penonton kita hari ini yang sangat ceria dan ganteng luar biasa dan cantik-cantiknya ya kan, untuk bisa bergabung di pendakian. Nah, boleh Bang, motivasi dari Abang ya. Mungkin saya cuma bisa bilang teman-teman bahwasanya mau kemanapun kita berjalan, keselamatan itu yang paling penting. Nah, Ya. itu yang paling kita jaga. Keselamatan dan kepercayaan teman. Kita memperlakukan sesama pendaki itu perlu diperhatikan. Seperti itu. Kita tetap jagalah alam ini. Kita tetap jaga alam. Dan kami pun bukannya yang paling sempurna, tidak. Kami juga sangat-sangat mengusahakan daripada melestarikan dan menjaga alam ini. Seperti itu. Dan juga sikap kita, ini kan bisa diambil dari cerita di awal kan, terbentuknya SIA ini awalnya pemikirannya itu dari ketidaknyamanan dari komunitas lain. Oh, iya. Yang menyalahgunakan apa namanya itu? Komunitas. Namanya. Oknum lah. Oknum. Seperti itu. Nah, baik, jadi kami punya mimpi besar untuk anggota kami supaya selalu paham tentang survival executive adventure, maknanya itu, dan bangkit berkembang abadi. Jadi untuk teman-teman kami, sekali lagi ya biar tidak lupa, kami tidak memiliki ketua. Itulah uniknya. Kalau ada orang lain bertanya siapa ketuanya, siapapun bisa jadi ketua. Siapapun bisa jadi ketua. Seperti itu. Prinsip kami itu semuanya kepala. Itu yang kami usahakan. Oke. Makasih Bang Indra atas motivasinya. Nah, kawan-kawan yang di rumah yang sedang nonton podcast kita kali ini. Satu lagi Mas. Apa itu Bang? Buat teman-teman apa namanya itu, ini saran dari saya saja ya seperti itu. Kami juga sedang mengusahakan. Baik seperti itu. Kalau nanti kita siapapun yang berjalan, kami juga sedang memprogram itu bahwasanya kami itu berjalan misalnya ke bukit, kami membawa apa namanya itu? Bibit. Oh, bibit. Ya, kami sedang mengusahakan untuk kita melestarikan alam. Karena kan karena sangat penting ya. Sangat penting. Tumbuh pohon-pohon kita juga sudah banyak ditebang seperti itu. Sampah dan juga satu lagi. Nah, pesan dari teman saya itu yang di SIA itu, dia selalu bilang di saat rapat itu, walaupun kita berjalan jauh, tidak ada alasan untuk tidak pergi sholat. Oh, sholat.
Oh iya, iya, benar, benar. Ya, kita usaha. Walaupun keadaan seperti apa, Ya. kita harus tetap sholat. Ya, kita Lagi usahakanlah walaupun ya, susah ataupun gimana. selalu beribadah, guys. Nah, Bang Indra ini yang kita saat ini adalah narasumber kita. Nah, survival executive adventure yang saya cerna dari tadi yang dibahas Bang Indra itu bukan hanya adalah komunitas pendaki biasa bagi saya. Ya. Sebagai seorang survival executive adventure itu adalah rasa kepemimpinan dan bertanggung jawab besar terhadap alam. Ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut pendakian, diingat sampah janganlah buang sembarangan. Nah, beberapa bukit, beberapa gunung itu penuh dengan sampah. Yang bilang salam lestari, lestari alamku. Masa kalian ibaratnya teman-teman yang di sana ya, yang tidak bisa menjaga alam, jangan ibaratnya hanya bisa membicarakan salam lestari, lestari alamku ya. Kita harus sebagai pencinta alam, yang dinamakan pencinta alam harus mencintai, harus menjaga, nah harus melindungi. Jangan kita merusak, jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu peringatan, ibaratnya bukan peringatan sih ya. Kita sama-sama lah. Kita sama-sama menjaga alam ya. Dari SEA tersebut itu memiliki program yang namanya reboisasi tanam tumbuh. Nah, itu adalah salah satu bagian yang penting bagi kita. Bukan hanya survival executive adventure saja. Semua organisasi siapapun, masyarakat dan apapun, kita harus mereboisasi hutan-hutan kita ini. Ya, Berapa banyak yang sudah ditebang. Banjir kan, mana-mana banjir. Di mana-mana banjir. Nanti disalahkan siapa? Pemerintah. Sedangkan disalah yang membuat itu masyarakat. Ya, masyarakat. Nah, jangan begitu ya. Setidaknya Anda berani menebang, Anda harus menanam. Ya setidaknya tebang pilih lah setidaknya, seperti itu. Ya, harus diganti gitu Harus lah. ganti juga. Nah, oke, terima kasih Bang Indra atas berbaginya dari pengalaman, motivasi dan yang lain. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah masih penasaran nih terhadap part berikutnya, kapan sih diliris? Nah, tolong ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe. Jadi, mengapa kita mendaki? Karena gunung itu adalah tempat tinggi, tapi tempat untuk menenangkan hati, menumbuhkan jiwa, menguatkan langkah. Terima kasih telah mendengarkan di Langkah di Atas Awan. Sampai jumpa di pendakian berikutnya. Jaga hati, jaga jiwa, dan tetap melangkah. Bang Indra, boleh dong slogannya untuk teman-teman mungkin penasaran nih, slogan dari Bang Indra nih sebelum kita tutup ya kan? Okay. Boleh Bang Indra? Boleh, cuman mungkin kita berdua gitu guys ya. Jadi saya bilang survival executive adventure, Masnya jawab bangkit, berkembang, abadi. Bangkit, berkembang, abadi. Ya, jadi saya bilang survival executive adventure itu saya awalnya. Terus kita sama-sama bangkit, berkembang, abadi. Oh, bangkit, berkembang, abadi. Ya. Oke. Coba dulu ya, kita satu kali dulu ya. Oke. Boleh. Survival executive adventure, bangkit, berkembang, abadi. Berarti boleh kita ulang lagi Bang? Oke, boleh. Satu kali lagi ya. Oke. Mungkin kita supaya saya hafal gitu ya. Ya, oke, boleh. Survival executive adventure, bangkit, berkembang, abadi. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel kami di sini dan jangan lupa kolom komentar ya guys. Baik keseruannya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Bang. Ya.